Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya membacakan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarta, Uskup Emeritus Sorong, Manokwari. Hari ini merupakan minggu biasa yang ke-33. Injil yang diambil adalah dari Injil Matius yang memuat ajaran Yesus tentang nilai bakat-bakat atau talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Perumpamaan tentang talenta itu sebelumnya didahului dengan perumpamaan tentang 10 gadis yang bijaksana dan bodoh. Lalu perumpamaan yang sekarang tentang penghakiman terakhir. Ketiga perumpamaan itu semuanya memberi keterangan tentang hal-hal mutlak yang penting harus diperhatikan adalah tentang kerajaan Allah yang diwartakan dan didirikan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dengan perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius hari ini, Yesus mau menerangkan apa yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam kerajaan Allah. Setiap orang diberi Tuhan bakat atau talenta, karisma. Dengan pemberian Tuhan itu, kita masing-masing diberi kesempatan untuk dapat saling memberi dan menerima. Yesus berhadapan dengan banyak orang Yahudi yang memandang Allah sebagai seorang hakim yang kejam, yang akan menilai dan mengadili manusia menurut ukuran ketaatannya dalam melaksanakan hukum Taurat. Manusia semacam itu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, sehingga mengalami banyak kesukaran untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa dan matang. Untuk menolong dan mengubah sikap hidup orang yang hidup dalam ketakutan itu, Yesus bercerita tentang talenta-talenta dan sikap serta cara untuk menggunakannya. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya. Tetapi reaksi, jawaban, atau penggunaan talenta masing-masing tidak sama. Kedua orang hamba yang menerima banyak talenta tahu menggunakannya dan berhasil menggandakannya. Karena itu diberi kepercayaan lebih besar. Tetapi hamba yang ketiga tidak berani menggunakannya, malahan hanya menyembunyikannya karena takut akan kehilangan talentanya itu. Hamba ini memandang Allah sebagai seorang hakim yang keras dan kejam. Karena itu ia takut. Orang yang pandangannya tentang Allah adalah serupa itu, maka hidup dan perbuatan hanya bertujuan agar jangan sampai dihukum Allah. Orang semacam itu sebenarnya bukan orang yang percaya kepada Allah yang Maha Adil dan Maha Kasih. Ia lebih percaya hanya akan diri sendiri dan kesetiaannya akan hukum. Orang semacam ini menutup dirinya sendiri, menjauhkan diri dari Allah, dan tidak peduli terhadap orang lain.
Nah, orang serupa ini tidak mampu bertumbuh dan berkembang menjadi seorang pribadi yang bebas, matang, dan dewasa. Pandangan orang yang palsu tentang Allah justru mempersempit dan menghalangi kepribadiannya, melawan dan bertentangan dengan pandangan orang lain dan komunitas, menghilangkan kegembiraan, dan membuat hidupnya suram, gelap, dan menyedihkan. Tanggapan yang disampaikan oleh si pemilik uang kepada hamba ketiga merupakan suatu teguran yang keras. Ia berkata, "Seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Dengan bahasa kita sekarang, kata-kata Yesus itu dapat diterjemahkan sebagai berikut. Seharusnya uangku itu kau bawa ke suatu bank, maka aku akan mendapat bunganya, baik sedikit maupun banyak. Ternyata pandangan dan sikap hamba ketiga itu, yaitu bahwa Allah adalah keras atau kejam, adalah salah. Kalau Allah adalah keras atau kejam, maka ia akan menyimpan uang titipannya itu di suatu bank. Maka hukuman yang diberikan Tuhan kepada hambanya itu bukan karena Allah adalah keras atau kejam, melainkan karena kesalahan hamba itu sendiri, yakni karena ia memiliki pandangan tentang Allah yang keliru. Pandangan yang keliru tentang Allah itulah yang membuat manusia menderita dan sengsara. Allah yang sebenarnya baik dan penuh kasih dianggap keras dan kejam. Saudara-saudara terkasih, talenta atau uang yang dimaksudkan dalam perumpamaan Injil Matius hari ini adalah kekayaan yang ada di dalam kerajaan Allah, yaitu kasih, pelayanan, pengabdian, berbagi diri, kebersamaan. Pendek kata, segala sesuatu yang membuat hubungan antar sesama dalam komunitas dapat berkembang. Disitulah kerajaan Allah sungguh hadir. Karena itu, setiap orang yang menutup dirinya sendiri karena takut kehilangan miliknya sendiri, yaitu dirinya sendiri, justru akan kehilangan pribadinya sendiri. Sebaliknya, setiap orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri dan memberikan milik diri pribadinya kepada sesama akan bertumbuh dan berkembang, bahkan menerima kembali apa yang diberikannya, malahan lebih banyak dari apa yang diberikannya kepada orang lain. Di dalam kerajaan Allah tidak ada perbedaan di antara orang yang menerima banyak dan yang menerima sedikit. Setiap orang menerima anugerah menurut kemampuan masing-masing. Anugerah Tuhan harus ditempatkan dan digunakan untuk pengabdian kepada kerajaan Allah, agar kelak memperoleh anugerah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kedua hamba yang berhasil memperbanyak uang titipan tidak mencari keuntungan mereka sendiri,
Mereka tidak menutup diri sendiri dan tidak menghitung untung rugi untuk diri sendiri. Yang diterima dari Allah harus kembali kepada Allah. Sebaliknya, hamba ketiga hidup penuh ketakutan dan tidak berbuat apa-apa. Bila kita hidup seperti hamba ketiga itu, kita memang tidak kehilangan apa-apa, tetapi juga tidak menerima apapun. Memasuki kerajaan Allah memang mengandung suatu resiko. Barang siapa tidak berani menghadapi resiko, ia tidak akan mampu memasuki kerajaan Allah. Amin.